Bisa ceritain waktu saya itu jadi gembel di jalanan tadi tuh. Di situ saya ngalamin kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Bahwa dia ini bukan sekedar Tuhan, tapi dia juga sahabat buat saya. Wow. Karena dia itu adalah tempat buat tuh bisa curhat, buat sharing apa yang gue mau sharing gitu. Dan dia Tuhan yang mendengar dan dia Tuhan yang menjawab sesuai dengan apa yang Jalan. Betul Nah, sekali. buat teman-teman yang mungkin ketinggalan tidak ikutin dari awal, jangan khawatir karena seluruh perbincangan ini dari awal sampai habisnya gitu ya, ini bakalan tersedia secara gratis di aplikasi Revival. Wow, Jadi luar bisa biasa. didengerin lagi nih. Bisa didengerin Jadi lagi kalau berarti kayak kan? ada salah-salah ngomong bisa diputar-putar tuh. betul. Enggak. Kita percaya semua yang dibagikan malam hari ini benar-benar bisa jadi berkat buat teman-teman semua. amin. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Revival sekarang juga. Yes. Nah, balik lagi ke Kak Erik. Ya, Kita ngomongin tentang God's representative. betul. Menjadi perwakilan Allah di bumi ini Betul ya. sekali. Keren banget ya bahasanya ya. Jadi kayak Iya. representasi Allah. Wah, Betul. siapakah kita sebagai manusia bisa mewakili Allah, tetapi Tuhan kasih kesempatan itu Iya, betul. untuk kita benar-benar bisa mewakili Dia di dalam kehidupan ini. Nah, kalau aku boleh nanya nih sama Kak Ya, Kak Erik, ya. ini sebenarnya maksud kita jadi representasi Allah itu di pandangan Kak Erik itu seperti apa sih, Kak? Oke, kenapa kita tuh adalah representasi Allah di tengah dunia ini? Saya percaya waktu Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi representasi dari Allah itu sendiri. Benar kan? Makanya waktu dia dibaptis kan Tuhan bilang kan inilah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Dan saya percaya firman Tuhan yang sama tuh juga berlaku atas kita. Wow. Kita inilah Erik yang aku kasih, kepadanya aku juga berkenan. Berarti kita juga adalah representasi Allah. Kayak gitu. Dan kita juga adalah perwakilan Allah di tengah dunia ini kayak gitu. Baik. Untuk menjadi garam, menjadi terang, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini kayak gitu. Itu yang menjadi dasar kenapa itu menjadi representasi Allah kayak gitu. Betul. Jadi Allah datang di dalam dunia ini dalam wujud Kristus gitu ya. Dia menjadi manusia. Betul. Dia tidak berubah wujud, tetapi dia tetap adalah Allah Tritunggal yang Ya. Esa. Dia datang menjadi manusia dalam bentuk Kristus, dalam Yes. rupa Kristus, yang akhirnya kita bisa melihat dan bisa meneladani Allah itu sendiri. Betul sekali. Kristus menjadi teladan kita dan akhirnya kita dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia gitu ya. Betul sekali. Itu dia. Dipanggil ke dalam keserupaan dalam Kristus gitu ya. Betul. Sesuai dengan apa yang Dia kendaki. Nah, itu yang akhirnya menjadi poin bahwa kita ini representasi Allah Betul dalam sekali. dunia ini. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sekarang apa Kak Erik? Kalau kita tahu kita ini representasi Allah, apa yang harus kita buat? Karena kita ini representasi Allah, ya kita harus sadar gitu loh. Kita ini adalah representasi Allah di tengah dunia ini. Yang pertama itu karena kita adalah representasi dari kehadiran Allah itu. Baik, representasi Dengan- dari kehadiran. Iya, dengan hadirnya Tuhan Yesus, itu adalah representasi bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Iya. Begitu. Dengan kita juga ada di tengah dunia ini, kita juga adalah representasi Allah, menggambarkan kehadiran Allah itu, sehingga lewat kehidupan kita orang mengenal Tuhan. Iya. Gitu. Itulah kenapa kita adalah representasi Allah lewat kehadirannya. Saya suka sama firman Tuhan yang waktu di Yohanes pasal 4 itu. Iya. Di situ ada kisah tentang Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Iya. Dalam pembicaraan itu ya, Tuhan tuh nggak tumpang tangan sama perempuan Samaria itu. Iya, betul. Tuhan nggak ada bikin mujizat di situ, Tuhan nggak ada bikin mujizat lah sama perempuan itu. Tapi dengan sharingin dia sama perempuan Samaria itu diubahkan. Iya, betul. Dan akhirnya satu kota orang Samaria itu juga mereka diubahkan Tuhan. Mereka dimenangkan baik kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang saya benar-benar waktu saya baca firman Tuhan itu saya bilang ini, Tuhan saya mau roh yang sama itu ada di dalam hidup saya. Iya. Sehingga ketika waktu kita lagi ngobrol kayak gini, tanpa kita sadar ada orang-orang di sekitar kita dijamah Tuhan. Oke? Karena orang gak pernah melihat Tuhan itu secara nyata. Betul. Tapi orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita. Wow. Gitu. Lewat apapun yang kita lakukan gitu. Itu yang makanya representasi dari kasih Allah itu. Berarti sendiri. emang tidak boleh berhenti mengasihi dong ya. Betul. Harus selalu mengasihi. Ya. Ya Kak Erik sudah dihormatin seperti itu ya. Udah bisa tadi ada kesembuhan, ada kelepasan dari kuasa jahat. Bukan berarti Kak Erik langsung, gue yang paling ini nih di sini nih. Gue yang paling apa gitu ya. Tapi justru semakin mengasihi. Betul. Dan menyadari walaupun hidup di tengah-tengah perbedaan itu perbedaan semua ya Kak ya. Betul. Tapi justru benar-benar tampil untuk menjadi pribadi yang menunjukkan kasih Allah. Seringkali mungkin teman-teman, saya pun atau teman-teman yang menyaksikan sekarang, kita kadang lupa bahwa Tuhan datang menyelamatkan kehidupan kita. Betul. Dan memberikan kasih kepada kita. Yes. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, itu seharusnya kita lakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita kepada Yes. orang lain.